jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Peribahasa ini mungkin merupakan yang paling tepat menggambarkan kondisi dan situasi kedaulatan cyber Indonesia saat ini. Sebabnya adalah Indonesia ternyata masih tidak berdaya menghadapi berbagai serangan cyber dari luar negeri. Pemerintah selalu dibuat malu oleh peretas. Rangkaian demi rangkaian kejahatan cyber terus mendera. Dan yang paling anyar adalah menimpa Pusat Data Nasional. Kementerian Keuangan Sri Mulyani mengungkap anggaran untuk Pusat Data Nasional mencapai 700 miliar. Menurutnya, negara menggelontorkan uang cukup besar untuk Kementerian Menkominfo. Salah satunya ya ini. PDN belakangan down alias tumbang, imbas diserang hacker, membuat rakyat mengelus dada. Itu uang rakyat. Yang kurang ajar, setelah berhasil mengekskrip data, penyerang menampilkan pesan tebusan yang meminta pembayaran dalam bentuk kripto. Lumpuhnya PDN milik Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak Kamis 20 Juni 2024 membuktikan tidak adanya komitmen dalam membangun infrastruktur vital. Dari sisi perencanaan dan pembangunan infrastruktur, PDN terjadi single point of failure. Akibatnya, sampai saat ini tidak ada yang bisa dilakukan oleh instansi-instansi yang menyimpan di PDN. Misalnya imigrasi dan layanan bandara, kecuali hanya bisa menunggu. Ini masalah super serius loh. Anda bisa bayangkan, jika penyerang ini masuk dalam sektor perbankan, maka kondisi keamanan negara bisa ambiar. Satu kata kunci, yaitu jangan berikan rahasia Anda kepada orang lain. Jadi belum ada yang bocor. Mudah-mudahan tidak ada. Nah, itu dia tadi pemirsa tema editorial pekanan kali ini, sistem keamanan siber jebol, rakyat cemas. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kami Wakil Pimpinan Redaksi Garuda TV Virgandi Prayudantoro. Selamat malam Mas Gandhi. Selamat malam Ali dan pemirsa. Mas Gandhi, seperti yang kita sudah saksikan tadi ya Mas Gandhi dan juga pemirsa, ini dari Peretasan Pusat Data Nasional ini ya, ini Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid ini memberikan pernyataan keras nih akhirnya ke BSSN. Bagaimana pandangan dari redaksi kita ini, Mas? Ya, pada malam kali ini memang kita mengangkat tema yang sangat mencegangkan nih Ali ya. Karena memang terkait permasalahan perentasan yang terjadi melalui Pusat Data Nasional ini merupakan hal yang sangat isu yang membuat Indonesia semakin tidak aman. Nah, kita melihat di sini memang dari PDN ini memang sebenarnya maksud dan tujuan dari pemerintah itu memang sudah bagus. Karena melalui Perpres nomor 95 tahun 2018 itu pemerintah membuat Perpres terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi sudah hampir 7 tahun nih Ali. Jadi dari pemerintah sendiri berharap dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang di dalamnya ada Pusat Data Nasional ini memang merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang yang sudah berjalan yang akan dilaksanakan pada 2025 mendatang. Dan akan tetapi ini yang terjadi di pertengahan bulan atau pertengahan tahun 2024 terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan melihat hal ini kita melihat bahwa ada
hal yang memang harus dilihat, yaitu bahwa pemerintah gagal dalam melakukan mitigasi resiko keamanan cyber yang terjadi di Indonesia saat ini. Ya, kalau kita ngomongin masalah keamanan cyber ini ya, Indonesia seperti tidak berdaya ini menghadapi serangan cyber dari pihak luar. Pemerintah selalu dibuat malu kalau ada peretasan ini. Yang terbaru yang tadi ya, yang PDN itu yang sifatnya sementara ternyata dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini gimana ini tanggapannya? Ya, memang dari tadi kita sudah melihat juga ada wawancara Garuda TV dengan Sulaiman Ponto selaku mantan Kabais TNI, dan ternyata masyarakat juga belum mengetahui secara detail nih PDN Pusat Data Nasional itu seperti apa, dan terjadi permasalahan ternyata bahwa PDN yang ada ternyata PDNS ya kan sementara, dan itu tadi sudah dijelaskan juga bahwa hal ini memang sangat riskan karena PDN atau Pusat Data Nasional itu memiliki segudang data dari nama lengkap kita dan juga NIK, alamat dan data keluarga, dan ini kan merupakan hal yang sangat privacy, dan ini yang memang kita lihat di sana, apalagi dari kejadian ini terjadi sudah mengumpulkan sebanyak 282 instansi pusat maupun daerah yang sudah dilakukan sosialisasi dan datanya itu sudah dikumpulkan. Dan ini merupakan satu hal yang perlu kita lihat bahwa pemerintah ini harus mempunyai cara cepat untuk mengantisipasi kegagalan yang terjadi saat ini. Dan ini juga dijelaskan melalui RDP yang dilakukan Komisi 1 DPR RI dengan Kemeninfo dan juga BSSN, bahwa ada statement yang keras ya diberikan oleh para wakil rakyat kita. Dengan statement yang keras ini membuktikan bahwa parlemen juga membutuhkan jawaban yang sangat keras, merupakan bukti nyata dari pemerintah melakukan hal yang sangat signifikan. Nah, ini yang perlu kita minta dari pemerintah bisa merealisasikan yang terjadi. Ya, seperti yang kita tahu juga ya, sebetulnya juga dari Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkap ini anggaran untuk PDN ini mencapai 700 miliar rupiah. Dan menurut Sri Mulyani ini negara udah menggelontorkan uang cukup besar untuk PDN ini. Namun akhirnya tembus dengan ransomware. Ini bagaimana akhirnya tanggapannya ini? Ya, memang dengan melalui publish yang sudah publikasikan melalui Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani menjabarkan bahwa anggaran dari Pusat Data Nasional ini yang masuk ke dalam anggaran dari Kementerian Informatika bahwa ada 700 miliar yang memang digunakan untuk program Pusat Data Nasional yang sudah berjalan dari 2018 sampai dengan Mei 2024. Dan ternyata setelah kita mempunyai harapan yang besar nih Ali, memang dari tujuan yang ada bahwa PDN ini atau sistem berbasis elektronik ini memang kedepannya Indonesia dengan satu NIK itu bisa mengakses atau tidak perlu lagi ada banyak-banyak kartu, kita bisa mendata berbasis elektronik untuk ke depan akan. Tetapi realitanya yang terjadi bahwa saat ini dengan anggaran yang cukup besar yang kita lihat ini tidak terjadi hal-hal yang sesuai ekspektasi dari masyarakat. Ya kan, dari 282 instansi yang ada, hanya 44 yang bisa di backup dari kejadian perentasan dana ini, dan itu berdampak signifikan. Misalnya ribuan paspor yang ada di imigrasi itu terbengkalai, dan juga yang paling agak signifikan dari dampak ini yaitu ada 800.000 data yang KIP yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini juga raib. 800.000 Ali. Bisa kita lihat 800.000 orang penerima Indonesia Pintar Kuliah datanya hilang dan itu tidak terbackup oleh PDN tersebut. Dan ini juga ada kemarin juga terganggu juga verifikasi dari penerimaan peserta didik baru, dan juga ada aplikasi Sri Kandi yang ada di Pemkot Solo juga terganggu. Nah, ini kan
ternyata walaupun ya tadi kita lihat bahwa ini kerjaan hacker-hacker yang baru lah. Iya. Dia coba-coba masuk dan ini kan ternyata bahwa sistem keamanan elektronik atau cyber kita itu sangat lemah dan ini menjadi tantangan ke depan pemerintahan Jokowi ataupun pemerintahan Prabowo Gibran ke depan untuk bisa lebih kuat lagi untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Kita lihat seperti ini yang harus ke depannya pemerintah bisa melakukan jawaban terkait hal ini, Ali. Ya, jadi memang menjadi tantangan pemerintahan selanjutnya juga nih ya terkait cyber security ini. Dan kemudian ini dengan PDN yang belakangan ini down, tumbang, ini membuat rakyat ngelus dada ini karena uang rakyat itu kan ya. Nah, sebelumnya kita coba lihat dulu respon dari masyarakat berikut ini, Mas. Terkait peretasan data nih katanya tidak ada backup, gimana tanggapannya Pak? Ya fatal banget sih, soalnya kan itu kan data negara ya, harusnya sih ada ya. Kan kita sebagai masyarakat was-was juga kalau misalkan sistem yang sebelum-sebelumnya sudah kita input melalui pemerintah tapi ternyata hilang semua nih. Ya, gitu tapi sih. kalau misal terkait data doang nih tapi menyebar ke bahkan gimana, nggak lebih khawatir lagi nggak sih? Was-was banget lah, soalnya kan kaitannya sama duit ya. Kalau misalkan disalahgunakan sama orang lain, kayak misalnya judi online dan lain sebagainya, horor sih. Jadi harapannya ya bisa segera pulih aja gitu. Untuk pemerintah apa nih ke depannya? Ya harapannya pemerintah bisa segera ngasih langkah yang solutif lah ya, karena kan pemeliharaan server dan lain sebagainya yang semahal itu kan harusnya kan mereka juga punya langkah. Dengan adanya masalah ini gimana solusinya? Kita sebagai masyarakat kan cuma bisa minta itu ya. Mbak, ini kan terkait peretasan data ya, ini kan udah mulai menyebar kemana-mana nih. Iya. Ini gimana sih tanggapannya Pak? Kalau menurut saya Mbak, kan peretasan data ini sangat berbahaya sekali. Takut bocor dan takut ke publik juga. Jadi untuk mengatasinya lebih baik dirahasiakan dan ditutup dengan rapat-rapat. Oke, kalau misalnya untuk tadi Mbak, pemerintah harus ngapain sih? Harus ngambil tindakan yang lebih jerak. Dengan adanya backup data? Dengan backup data. Backup data? Iya. Baik, terima kasih. Iya. Peretasan data ya, ini semakin meluas nih Mas, gimana sih tanggapannya? Oh, kalau misalkan terkait itu mungkin kita harus pertama itu apresiasi terhadap Polri yang udah saat ini tuh udah menjaga. Mungkin kalau misalkan itu mungkin ada celah-celahnya yang mungkin ya seperti kita ketahui lah bahwa manusia tidak ada yang sempurna, mungkin ya itulah yang sudah dilakukan oleh Polri. Polri juga sekarang sudah berbenah untuk ibaratnya mencari itu semua dan mengamankan data-data kita khususnya. Tapi kalau misalnya terkait kemarin nih Mas lagi viral banget tidak ada backupan buat datanya, kita kan juga was-was ya, gimana ya? Mas sendiri khawatir nggak? Oh, sebenarnya sih khawatir juga, cuman ya satu sisi ya kita biarkan saja kepada ahlinya ya. Kami yakin sih Polri udah bekerja keras semampunya untuk bisa melindungi data kita sesuai dengan. Misalnya untuk pemerintah sendiri Mas, harus kayak gimana nih Mas? Kalau saya sih menyarankan untuk pemerintah sendiri khususnya Kominfo kayaknya lebih harus yang menjadi menteri itu harus lebih yang kompeten ya, bukan hanya sebagai bagi-bagi jabatan. Yang kompeten itu yang mampu ibaratnya terkait informasi, komunikasi dan apapun itulah, apalagi terkait masalah data kan. Data kita ini data yang bakal kita pakai sampai meninggal gitu. Kalau misalkan itu tidak bisa dilindungi, bagaimana nanti kitanya gitu. Terima kasih Pak. Ini terkait soal isu peretasan data nih Pak, yang tidak ada backup datanya, gimana sih tanggapannya Pak? Tentang data apa? Peretasan data, PDSN, data negara. Kebocoran data. Saya kurang tahu. Oh, tidak tahu ya. Oh, nggak tahu isunya. Tapi kalau misalnya Bapak khawatir nggak sih kalau ada kebocoran data dari keluarga Bapak sendiri misalnya dihack gitu Pak? Khawatir nggak? Ya pasti khawatir. Hanya cuman sekarang antisipasinya aja supaya nggak bocor bagaimana kan. Nah iya, kalau dari Bapak sendiri harapan Bapak untuk pemerintah ke depannya gimana sih biar makin aman nih data kita Pak? Ya harus selalu melakukan evaluasi dari aktualisasi dari setiap program atau rencana yang dijalankan. Nah itu dia berbagai respon yang disampaikan oleh masyarakat, mereka khawatir dan juga yang terpenting adalah penyelesaiannya bagaimana ini. Nah ini Mas Gandhi, wajarkah masyarakat merespon seperti ini? Dan kemudian juga ini kan menjadi tantangan untuk pemerintahan yang baru nanti untuk pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya untuk mencegah hal ini tidak terjadi kembali. Karena keamanan siber kita sangat dipertanyakan ini. Bagaimana ini pandangan redaksi kita? Ya memang tadi kita sudah lihat bersama Ali bahwa ada kekhawatiran dari masyarakat terkait isu perentasan PDN yang terjadi kali ini. Akan tetapi masyarakat juga menunjukkan keoptimisan dari pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Nah, apalagi ini
merupakan salah satu hal yang memang cukup sangat riskan. Dan juga memang di sini kita berharap bahwa pemerintah harus membentuk satgas khusus untuk mengatasi hal ini, untuk perentasan masalah server kali ini. Dan juga dalam satgas tersebut itu harus diisi orang-orang kompeten, Ali, dari bisa jadi bukan dari Kemeninfo dan yang BSN, juga dengan ahli-ahli di bidang cyber dan juga di bidang profesional untuk membenahi tata kelola infrastruktur yang ada untuk kedepannya. Dan ini saya rasa keoptimisan ini walaupun masih panjang, saya rasa pemerintahan Prabowo Gibran sudah melihat permasalahan-permasalahan yang ada untuk bisa diantisipasi ke depannya di 2024-2029 datang. Kita harap hal ini tidak terjadi lagi dan kita lihat keoptimisan dari masyarakat ini merupakan suatu bukti bahwa masyarakat berharap pemerintah ke depan bisa lebih baik lagi ke depan. Ya pastinya kita berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali dan juga penyelesaiannya bisa dilakukan oleh pemerintah secepatnya. Dan kita berharap juga di pemerintahan selanjutnya keamanan siber kita bisa jauh lebih kuat lagi ya. Betul, Ali. Ya. Terima kasih Mas Gandhi telah Siap. bergabung di Laporan 8 Malam Garuda TV. Terima kasih Ali dan semuanya. Ya, pemirsa, sejumlah berita menarik lainnya akan kami sampaikan usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV.